Saya sangat menyesalkan perbuatan itu. Tak disangka dan tak diduga. Sungguh terlalu Rizky Bilar. Ya. Tidak punya prik kemanusiaan. Seandainya kamu sendiri bagaikan dia, bagaimana? Perlu kamu camkan. Saya pendukung Lesti. Dari sebelum mulai dia viral di TV-TV, saya selalu hadir untuk memantau Lesti. Saya kecewa sekali, Mbak. Perbuatan kamu ini sangat tidak terpuji, Bilar. Saya jengkel melihat kamu, tingkah lakumu ini. Kesal saya melihat. Bikin orang seperti itu. Sama saya kau anggap sebagai hewan. Itu adalah manusia. Pakai akal sehat dong. Pakai pikiran kamu. Semua orang kesal kepadamu, ya Bilar. Ini kamu ego aja yang kamu bawa-bawa. Kamu memang benar-benar tidak punya prik kemanusiaan. Oke, baik, Mbak Ilo. Jadi singkat cerita Mbak Ilo ini menyampaikan kekecewaan Mbak Ilo ya? Ya, Kepada Rizky Bilar. benar sekali. Mbak Ilo dulu sebelum Lesti terkenal sampai ia bertemu Rizky Bilar, Mbak Ilo mensugesti ya Mbak Ilo ya secara gaib bahwasanya jadilah kalian suami istri, seperti itu ya Gila ya Mbak Ilo ya, kurang lebih ya seperti itu. Namun Mbak Ilo kecewa berat karena setelah bersama ternyata hal ini terjadi. Mbak Ilo secara batin juga menyesal ya Mbak Ilo ya, Menyesal sekali. karena telah pernah mendoakan mereka bersama. Seperti itu Mbak Ilo ya. Ya, akhirnya seperti ini perbuatannya. Oke. Sangat tidak Iya. disangka sekali. Mungkin bukan hanya Mbah Hilo aja yang kecewa dengan mendoakan mereka bersama hingga akhirnya KDRT seperti ini Mbah Hilo, tapi seluruh masyarakat terkhususnya Lesti lovers ya itu juga menyesal Mbah Hilo. Ya, sangat Telah. terpukul sekali. Sangat terpukul sekali. Nah Mbak Ilo, ini ada sedikit informasi Mbak Ilo bahwasanya Rizky Bilar ini kan sudah dilaporin sama Lesti Kejora Mbak Ilo, dipanggil sama pihak berwajib untuk hadir, ternyata mangkir Mbak Ilo dengan alasan kata pengacaranya sakit. Nah menurut Mbak Ilo gimana Mbak Ilo? Ya, itu alasan saja itu biar supaya tidak dipanggil. Makanya kalau berani berbuat harus berani tanggung jawab dong. Nah, jangan udah seperti gini, kamu seperti main kucing-kucingan. Hadapi dengan gentleman. Ya. Oke, satu lagi Mbak Ilo. Ini kata pengacara juga kalau nggak salah yang masih dilihat, katanya yang si Bilar ini dituduh membanting Lesti Kejora katanya tidak seperti itu. Katanya kata pengacaranya kalau nggak salah Lesti ini bukan dibanting tapi terbanting. Ya, itu kan bisa saja. Namanya mengelak. Lah, tahu banyak aja seperti maling. Ada yang mengaku maling, tidak ada. Itu bagaimana ya menutupi agar supaya apa? Agar supaya kasus ini aman. Oke. Jadi menurut Mbah Hilo semua yang dikeluarkan untuk pembelaan Rizky ini sudah tidak pengaruh lagi ya Mbak Hilo pada netizen ya Mbak Hilo. Tidak. Netizen sudah pintar ya Mbak Hilo ya. Mereka sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Netizen pun bisa menilai. Iya. Jadi kalau Mbak Hilo bisa terawang, ini sebetulnya Rizky Bilar ini kondisinya gimana Mbak Hilo? Kita kan jarang nengok dia di media. Didik Lesti aja yang kondisinya saat ini lagi di rumah sakit, kondisinya belum pulih. Rizky Bilar ini kondisinya gimana Mbak Hilo? Ya, kalau saya tengok saat ini dia seperti kebingungan gitu. Kebingungan. Seperti ada rasa-rasa penyesalan, ada juga gitu ya. Nah, dan kalau saya terawang gitu ya, seperti ada
sosok-sosok yang mengganggu pemikiran dia gitu. Oh. Nah itu seperti yang digambar pikiran saya. Oke, jadi apa nggak lebih baik Mbak Ilo kalau kita kalau saya kan nggak tahu ya Mbak Ilo makhluk-makhluk gaib seperti itu. Kalau Mbak Ilo kirimkan gitu ya, makhluk-makhluk yang bisa menyadarkan dia mengakui semua kesalahannya, bisa nggak Mbak? Ya kalau makhluk-makhluk jahat ini kalau untuk menyadarkan susah. Karena kalau makhluk-makhluk ini kebanyakan untuk yang membuat jelek gitu. Seperti menyantet apa, kalau itu ya sangat cepat sekali. Nah, namun kalau untuk menyadarkan ya banyak-banyaklah mendekatkan diri dia kepada Sang Pencipta seperti itu. Ya, itu kan Banyak-banyak berarti istighfar. ya itu kan berarti yang dilakukan dirinya sendiri Mbak Ilo. Iya. Ini maksudnya kita Mbak Ilo dari Mbak Ilo lah gitu kirimkan apa ya entah apalah Agar namanya supaya sadar seperti itu. supaya sadar dia Mbak Ilo. Bisa sih bisa, cuman ya tidak paling pun sekitar 50%-nya saja gitu. Ya, Dan karena sebaiknya kalau memang benar-benar dia ingin sadar betul, ya itu tadi istighfar dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. iya, jadi gini Mbak Ilo, netizen ini getatnya gini. Setelah ada pengacara si Bilarnya malah menuduh seolah-olah kejadian ini adalah kesalahan daripada Dedek Lesti sendiri dengan katakan terbanting. Kan seolah-olah itu yang melakukan adalah Lesti sendiri karena kebodohannya, seperti itu kan Mbak Ilo ya. Iya. Kalau dibanting otomatis dialah yang kena. Tapi dia membela diri. dia mencoba membela diri. Membela Dan diri. apakah seluruh masyarakat Indonesia itu percaya? Iya, mau ditipunya, dibodoh-bodohi. Nah, Netizen tahu, bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk. Jadi sebaiknya ya kalau salah itu ya mengakuilah kesalahan. oke. Dan dari kesalahan itu berubahlah, belajarlah untuk menjadi yang manusia yang terbaik seperti itu. Tapi Mbak Elo tahu kan kesalahan Rizky Bilar ini yang pertama ketika sebelum KDRT dan setelah KDRT ini disebabkan karena perselingkuhannya Bilar dengan seorang gadis gitu ya Mbak Elo ya. Kemudian diketahui pula Bilar ini ternyata punya anak, diduga punya anak dari perselingkuhannya atau perkawinannya atau hubungannya dengan wanita lain sebelum menikahi Lesti. Dan Lesti tidak mengetahuinya Mbak Elo, seperti dihianatin. Menurut Mbak Elo kayak mana sikap yang harus diambil oleh Dedek Lesti Mbak Elo? Ya, kepalang basah ya, ibarat nasi sudah jadi bubur. Ya mudah-mudahan ya Lestinya bisa sabar menghadapi cobaan ini dan bisa mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan dia diberi petunjuk ya agar kedepannya lebih baik lagi. Benar Pak. Nah seperti itu ya. Nah itu. Oke. Jadi kalau ketahuan punya anak gitu Mbak Elo. Nah, ini kan isunya banyak ini bilang ada yang Dedek memaafkan, ada yang Dedek memutuskan untuk bercerai. Nah, menurut Mbak Elo dari semua itu mana yang lebih tepat? Ya, kalau bercerai kan tentunya nanti masuk ke ranah hukum, si Bilarnya nanti masuk nih. Ya, menurut agama ya kalau bercerai itu tidak baik ya. Kalau memang bisa diperbaiki ya perbaiki, kan seperti itu. Ya namanya manusia ini pasti ada kesilapan, kan seperti itu. Tinggal lagi ya kita ini harus berubahlah seperti itu. Jangan lagi kita KDRT ya, kita perbuat lagi. Oke. Jadi kalau menurut Mbah yang dilakukan Bilar itu bisa saja dimaafkan sama Dedek Lesti, namun jangan diulang lagi gitu ya Mbak Elo ya. Iya. Berarti hampir sama Mbak Inul Mbak Elo. Mbak Inul menyarankan netizen itu nggak usah terlalu ya, banyak. Gini, Allah aja Maha Pemaaf gitu ya. Ya. Nah, cuman jangan mentang-mentang dimaafkan, seandainya langsung seenak-enaknya saja, saudelnya dewe, itu tidak boleh. Jangan mentang-mentang dikasih maaf terus lenjar dikasih hati minta jantung, jangan. Nah itu namanya sudah keterlaluan. Iya. Oke Mbak Elo, jadi istilahnya Lesti ini kan korban ya Mbak Elo ya, dari suatu penipuan yang dilakukan Bilar tanpa Dedek ini mengetahui si Bilar ini dulunya gimana. Ternyata pernah punya hubungan dengan tante-tante dan lain-lain, ada punya anak. Kan apakah Dedek itu masih menerima
apalagi di KDRT lagi gitu Mbak Ilo. Ya mungkin gini, si Lesti ini tidak tahu bahwasanya sifat si Bilar tersebut, dia tidak berterus terang kepada Lesti tersebut. Ya wajar sih, mau-mau saja lah jadinya Lesti ini seperti itu. Oke, jadi kalau menurut Mbak Ilo untuk jalur damai, jalur rujuk masih sah-sah aja menurut Mbak Ilo? Ya seperti itu. Cuman janganlah dibuat lagi ya. Nah, kalau memang menjadi manusia yang baik ya baik sekalian gitu. Kalau tidak ya udah bagus, selesaikan saja di ranah hukum, tank habis perkara seperti itu. Oke. Jadi kan kalau misalkan Rizky Bilar ini kan diduga melakukan KDRT kepada Lesti Kejora Mbak Ilo. Tentunya dia sudah sangat paham dan tahu bahwasanya ketika dia melakukan kekerasan pada Lesti, maka seluruh masyarakat di Indonesia bakal tahu. Ya Mbak Ilo ya? Iya. Nah, makanya dari situlah dia sebetulnya sudah merasa di ujung tanduk nih Mbak Ilo. Iya. Akan dia banyak alasan ya, di alasan yang ini yang itu. Nah itu sebenarnya mengelakkan itu tadi agar supaya kasus ini selesai begitu saja. Iya. Nah. Jadi kalau dari kacamata Mbak Ilo tadi ya, kesimpulannya rujuk masih bisa dilakukan asal ada kesepakatan jangan pernah diulangi lagi. Iya. Tapi tidak sedikit masyarakat atau netizen atau yang kenal Rizky Bilar mengatakan pasti akan diulangi lagi jika kembalilah Lesti ke pangkuan Rizky Bilar ataupun sebaliknya. Hal seperti ini pasti akan terjadi lagi. Itu terawangan dari netizen, entah Mbak Ilo iya atau tidak, seperti itu. Nah, berpikir dari kata-kata sahabat-sahabat daripada Lesti, katanya jangan sampai bercerai, kasihan anak. Menurut saya Mbak Ilo, lebih kasihan anak ketika menyaksikan orang tuanya berkelahi atau menjadi korban KDRT ya, daripada terus dipertahankan. Saya lebih kasihan ketika anak melihat KDRT tersebut, maka seumur hidup dia akan merasakan ibunya disiksa tanpa ampun oleh bapak. Ya. Nah, makanya itu jadinya ya. iya. Saya malah kasihan kepada anak ya. Makanya itu saya minta kepada si Bilar ya, sadarlah kamu. Kamu seorang ayah ya. Sebagai anakmu itu nanti jadi penerus kamu. Jadi kamu berpikir dengan jernih, dengan matang ya. Agar kamu hidupmu kelak menjadi orang baik. Jangan seperti ini lagi. Oke. Mbak Ilo, yang terakhir Mbak Ilo. Ya. Ini masalah cinta mencintai Mbak Ilo. Ya, Bilar mencintai gadis lain yang lebih cantik, anggun, walaupun tidak sekaya Lesti Kejora. Ya. Kenapa ketika Lesti sudah menjadi istrinya, malah Lesti yang mendapat korban, padahal Lesti cukup membantu perekonomian keluarga, cukup mengangkat derajat daripada Rizky Bilar Mbak Ilo. Apakah cinta itu memandang fisik semata Mbak Ilo? Sebenarnya cinta itu tidak seperti itu. Kalau memang cinta yang tulus, cinta yang suci, tidak seperti itu. Walaupun bidadari di samping dia tidak akan goyah. Tapi namun cintanya bersekutu dengan iblis, lebih jelek pun itu ya, dia bisa tergoda. Itulah dia. Jadi kalau cinta itu tidak didasari dengan hati yang tulus, apa yang harusnya dibuat Mbak Ilo? Itu bakalan berantakan. Kemudian tindakan yang harus dilakukan adalah merubah diri. Merubah diri. Benar. Oke. Cinta hanya hawa nafsu ya. Iya, itu tadi makanya setan tadi. Oke, mungkin sampai situ dulu ya teman-teman karena udah mau gerimis nih. Ya. Ya Mbak Ilo ya, terima kasih atas waktu Mbak Ilo, saran Mbak Ilo, kekesalan Mbak Ilo pada Rizky Bilar. Ya, semoga beliau ini cepat sadar dan mengakui semua kesalahannya. Benar sekali. Jangan lagi nyari pembelaan, udah jelas-jelas salah masih membela diri. Akuilah kesalahan itu. Iya, karena itu gentle ya Mbak Ilo ya. Iya, Oke. gentle. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.